Selamat siang teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada yang kebetulan nonton video lanjutan perbaikan mesin pagar otomatis ini. Cuma sayang saya nggak bisa perlihatkan mereknya apa, tipenya apa, karena sama sekali nggak ada. Saya udah cari-cari nggak ada, sepertinya udah dicat ini, dicat ketutup semua. Ini penutup mesinnya ya. Bentuknya kayak gini. Udah nggak ada tulisan apa-apa, tidak ada kode apa-apa juga, dan udah saya bongkar semua. Jadi ada total ada 4 bearing yang di bawah ini, yang di dalam kemarin nggak tidak bisa dibuka, akhirnya berhasil dibuka, tapi pakai usaha yang ini ekstra aja, pelan sampai 3 kali percobaan baru bisa keluar. Ini tipenya 6003, dia pakai RS, berarti pakai ini plastik punya penutupnya. Sedangkan 3 biji ini di atasnya ini, yang di atas ini 6203, sedangkan yang as ini 2 depan belakang pakai 6203 dua-duanya ya. Udah saya bongkar semua, betul-betul total, dibersihin total ya. Anehnya ini kalau saya lihat dia punya tipenya ini semua satu tipe, satu seri ini produknya, CESH. Lihat tuh. Tapi yang khusus yang di sini yang untuk di puli ini, gear ini, itu masih bagus banget ini, masih bagus. Yang lain, yang 2 ini, 1, 2, 3, ujung ini sorry, ini malah rusak nih. Goyangnya cukup parah nih, makanya itu timbul bunyi. Itu yang bunyi ini pasti ini betul-betul parah yang satu ini. Tuh, sampai karatan di dalam, goyang parah sih. Makanya dia pagarnya nggak mau jalan sebentar, bisa hentak sebentar terus mati, berhenti dia. Oke, saya akan pasangkan. Dan kebetulan saya juga untung-untungan yang satu ini saya nggak tahu tipenya apa ini. Dia punya ya, saya beli ini. Jadi skenario saya ini, jadi ini untuk di bawah satu ini untuk yang sini, ini untuk ini. Tapi untuk yang depan, karena untuk gear ini saya pakai yang bagus tuh, pakai SKF. Beda harganya 1:3, ini hanya 9 ribuan, ini 28.000 satu biji. SKF, merek SKF yang bagus punya. Nanti saya akan kasihkan ini, kebetulan dia hanya sebelah doang. Kalau yang lama dua-duanya tuh, ya. Nanti akan pasangkan untuk bagian di gearnya nih, nanti sebelah sini ada gear ini, gear plastik. Ini gear plastiknya udah aus banget ini. Nggak tahu ada bisa beli di mana, saya nggak tahu. Yang jelas karena bukan punya saya. Nah, oke, saya akan coba buka ini. Ada satu lagi. Saya usahakan ini ya, karena saya tidak tahu nomornya berapa, tapi saya udah belikan yang sesuai yang dengan di sini, sesuai yang di sini. Saya akan coba keluarkan. Saya berusaha itu ya, pertahankan posisi ini ya.
takutnya nomornya nggak ada karena cari itu susah di kota saya. Oke, udah keluar. Mudah-mudahnya sama. Oke. Yang lama 1732 sama, berarti sama. Mengapa saya ganti? Karena apa? Dia punya minyak gemuknya udah terlihat seperti susu, berbentuk susu, yang petanda bahwa ini udah kemasukan air. Ininya ada dua, sebelah sini sama sebelah sini. Itu sumber untuk masuk airnya tuh. TC 1735 benar. Cuma ini tingginya 7 cm. Oh sorry, 7 mili. Saya belinya hanya dapat yang 6 mili punya, beda. Tapi ininya sama, 1735. Yang penting bisa pakai. Itu sini. Sini satu. Ya. Nanti akan diituin. Tuh. Ini jadi akan aman dari air. Dan satunya lagi, ini juga sepertinya udah mulai ada harus dikasih treatment yang baik ini. Ini udah kasar di sini. Ini udah kasar di sini. Ya. Satu hal lagi yang saya mau tunjukin. Mungkin ini teknologi lama ya. Jadi kalau mati lampu itu dia ini nggak dibuka ininya. Ya, perhatikan ini, dia bisa naik di sini lenggang. Ya. Nah, ya. Dia tidak ini. Jadi nggak bisa dibuka loh, lihat tuh. Nah. Ya. Kalau misalnya mati lampu ini dalam kondisi terkunci, itu pagar tuh nggak bisa digerakin. Tuh. Kalau pas lagi mati lampu pulang rumah, di dalam rumah nggak ada orang, terpaksa harus manjat tembok tuh, manjat pagar. Nah ini dia bisa ini ngunci. Jadi kalau ini terkunci dia nggak mau muter, jadi nggak bisa muter dia. Nah supaya nanti kalau seandainya mati lampu, ini dia bisa ini tuh, baru bisa buka jalan. Ya, ini menurut saya ini teknologi lama nih. Kalau yang barunya sepertinya ini nggak ada. Saya rasa semua udah nggak ada. Jadi kalau mati lampu jadi dia punya gigi ini tidak terkunci otomatis. Jadi dapat listrik, dapat perintah jalan, baru dia jalanin. Kalau nggak dia istilahnya gigi standby itu, loss itu. Sama seperti motor gitu, kalau gigi udah kemasukan gigi itu kalau mau dorong kan agak susah tuh. Ya, itu kurang lebih jalan ceritanya kayak gitu. Oke, saya akan pasangkan ya. Mungkin pasangnya saya tidak akan dokumentasikan, yang jelas ini seal ini ada dua, depan belakang satu-satu. Ini satu, di sini satu. Ya, di sini satu. Baru kemudian 6302. Nah di sini saya nanti pakai yang bagus punya, SKF itu. Ya, karena dia di sini hentakannya nih berat ini untuk gerakin di sini, bentuk kayak gini. Ya. Nah gini. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, itu aja. Oh ya, satu hal lagi ini. Ya, saya ini dulu taruhin biar enak, gampang kerjanya. Saya udah buka ini, lihat. Mau perlihatkan dalamnya. Oke.
Oke, tuh. Ini penampakan dalamnya. Nah, ini bearingnya pakai M608Z. Ini masih bagus, jadi saya tidak ganti lagi, tidak perlu dikatik-katik ya, biarkan aja begitu. Dan kemarin saya udah semprot ya pakai ini, cuma saya nggak amplas bearing karena ini masih bisa jalan. Cuma begini dong. Dan memang ternyata cukup ini, cukup kotor nih. Makanya harus pakai container seharusnya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya perlihatkan ya. Dalamnya nggak ada apa-apa, cuma ini loh. Karena dia masih pakai karbon, jadi belum belas-belas ya. Karbon yang kemarin saya bilang ganti ini nih, bentuk kayak gini. Ya. Ini belinya, ini aslinya nih. Ini saya potong, saya selipin ke dalam. Dan apabila kita dilihat dengan kondisi ini yang baru ini juga kurang ini ya, kurang cukup, kurang panjang ini. Coba lihat, saya tunjukin ya. Ini kemarin saya amplas nih, hasilnya nggak presisi, yang penting bisa ini pakai. Bentuk kayak gini tuh. Nah, ini dalam bentuk kayak gini tuh ya. Itu lebih gede dari bearing, berarti bisa hanya pakai ya 5 mili lah kurang lebih, ini bisa dipakai karena dia punya ininya, rotornya ini. Jadi ini lebih gede dari bearingnya, jadi kurang lebih ya bisa pakai 4 mili atau 5 mili lah ya. Ini diakalin, yang aslinya nggak ketemu, nggak ada. Kalau lebih panjang soalnya lebih bagus sih ini. Yang beda ini ada ini, dia punya pernya itu nggak cukup panjang. Kalau pernya cukup panjang, tekan lebih ini mungkin lebih bisa bantu. Cuma kalau ini enggak. Dan ini pun sepertinya mengkhawatirkan ya, udah hampir mau keluar. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, ini ya. Tuh kayak gini ya. Udah 5 mili lah ya. Nah, lumayan lah, bisa dipakai sementara. Yang jelas pasti berfungsi dengan baik. Oke, saya akan kunci kembali. Ini kemarin saya tetesin sedikit oli di sini. Oke, tambahin pelumas sedikit aja tuh. Nanti saya akan kunci balik. Tuh. Gampang. Ini waktu itu kuncinya cukup kuat ini. Jadi saya akan pakai ini. Sedikit aja, peletar gitu aja. Oke. Ini udah beres, disingkirkan dulu. Ya. Dan dia punya di sini ada satu, ini masih ada ini loh, ada bearing loh, tuh ada bearing tuh. Nah, ini ada bearingnya nih. Untuk as di sini dia, cara kerja begini. Ya. Nah,
Ya, nanti saya akan kasihkan minyak gemuk yang cukup di sini. Dan dia punya seal o-ringnya saya nggak ganti, tetap pakai yang lama ya. Nah ini coba lihat tuh, ini sampai karatan yang kemarin nih, di ujung sini ini. Tapi yang di dalam udah saya itu. Oke, terlihat ya. Nah, udah saya bersihin. Saya bersihkan sebisanya. Tapi ini hasilnya tuh, lihat tuh, karat banget ini, karat parah, sehingga dia nggak mau jalan. Ini di sini ini, tuh bentuk kayak gini dalam itu ya. Oke, saya akan pasang balik semua teman-teman. Cuma pasangnya nanti lihat ya. Nih teman-teman, ini pemasangan yang pertama ini saya pakai minyak gemuk laptop. Oh bukan, sorry, pakai laptop top one Formula 1 nih, high temperature grease ini, lithium sintetik lithium complex. Ya ini bagus itu. Jadi saya pakai alat seadanya karena ini masuknya dalam ya. Jadi mau pakai sedikit trik, kalau enggak nanti dia nggak mau, susah untuk masuknya ya. Oke, nah baru saya pukul pelan-pelan. Karena pinggir-pinggirnya saya kasih gemuk, jadi nggak sulit untuk masuk ya. Ya, tuh, udah masuk kan? Nah, di sini harus rata, tuh, udah rata, udah mentok, bagus. Harusnya ya itu harus pakai lem ya. Lem supaya dia nggak lepas, tapi karena dia di situ ada penahannya nggak bakal keluar, jadi tidak masalah harusnya ya. Nah nanti saya akan di dalamnya saya akan kasih yang gemuk yang banyak ya. Yang gemuk banyak untuk bantu pelumasan dari bawah. Nah yang ini menurut yang jual ini bagus katanya ya. Jarang sih penjual bilang bagus ya, rata-rata bilang bagus, pasti bahan dagangannya pasti bagus, cuma katanya kualitasnya lebih bagus dari biasa. Ini masih aman untuk dipakai dalam mesin katanya. Oke, apa goyang parah? Enggak goyang parah. Nah biasanya kalau gini saya keluarin dulu, nih dikeluarin, dikasih isikan minyak lagi, minyak gemuk ya. Saya biasanya pakai ini. Oh ini tajam nih. Wah ampun, saya masuk dalam, patah. Sebentar. Nih teman-teman, saya congkel pakai ini nih. Yang tadi pecahannya di mana nih? Nah, situ ada. Aduh. Bentar ya. Harus keluarin. Tuh. Ya, lihat ya. Nah, ini blackberry-nya
3, 5, 8. Kalau yang SKF berapa bearingnya? Sama 8 ya, cuma dia sebelah. Nah, bedanya di mana? Bantalannya lebih gede nih, tuh lihat, mereknya beda, bantalan sininya kayaknya lebih gede. Ya lebih lebar dia bantalan ini sini ini ya, beda itu aja. Ini juga lebih tebal dia ini. Dan kelihatannya dia pakai bearing lebih kecil deh ini. Ini bearingnya lebih, bolanya ya, bola bearingnya lebih gede. Beda lah ini. Coba teman-teman perhatikan ya, bedanya di mana ya, saya tunjukin ya. Sini nih, sini nih, ininya nih, klemnya nih, klemnya tuh beda. Ini bulat, ini kelihatan lebih gede dikit, mungkin setengah mili atau berapa ya. Ini kecil, beda lah. Ada harga, ada rupa ya. Jadi ini beli satu ini bisa dapat 3 nih ya. Oke, seperti begini teman-teman, saya selalu ini kasihkan bearing ya, supaya awet. Kalau yang aslinya hanya sedikit banget, tapi mungkin kualitasnya atau gimana saya nggak tahu, tapi yang jelas saya sudah percaya dengan kualitas dari ini Top One ini. Saya selalu begitu, isi penuh, sebelah kosong biarkan gitu aja ya, hanya isi sebelah ya. Dan kebetulan ini bukan putaran kencang, jadinya isi penuh juga nggak masalah. Kalau putaran kencang tuh isi penuh malah kadang-kadang bikin masalah. Kalau ini enggak, bukan putaran kencang ya. Oke, lagi sini. Nanti akan dipasang dulu. Habis ini. Kalau pasang gini butuh banyak tisu untuk lap tangan, kotor. Kalau nggak licin, supaya enak kerja ya. Kalau udah licin kayak gini nggak enak kerja. Saya betul-betul usahakan sebersih-bersihnya. Kalau ini setiap kali saya perbaikan, selalu saya usahakan yang paling bersih yang bisa saya kasihkan. Jadi saya usahakan tidak kembali lagi customer itu kalau itu. Nanti saya juga akan berusaha ya, tapi saya harus minta izin dulu sama yang punya rumah, karena nggak tahu dia perbolehkan nggak untuk di videoin nanti setelah terpasangnya alat ini. Yang jelas nanti setelah pasang ini saya akan kasih lihat hasil kerjanya bagaimana antara sebelum ganti bearing sama sesudah ya. Oke, ini aja saya rasa. Ini oli sealnya itu. Dan kalau ini gampang ini dipasang karena ini dekat ya. Gampang untuk diakses ya, usahakan paling bersih yang bisa diberikan.
terus ininya. Terus pakai alat bantu ini masukinnya, kebetulan ini pas nih. Nah, masukin begini tuh. Nah, saya sebenarnya ada alat untuk pasang ini, pasang apa itu, pasang bearing semacamnya, cuma masalahnya saya nggak tahu itu ada di mana sekarang itu. Kita cari-cari nggak ketemu-temu, saya bingung juga. Ini udah bersih, tinggal masukin. Ini dia tidak seperti motor ya, mesin motor ya. Ini gampang masuk begitu aja tuh. Nah, ini udah selesai, tinggal nanti dipasang. Ya. Itu yang tadi itu bagusnya pakai di lem itu, lem silikon itu, dia punya sealnya itu. Oh, saya tadi kelupaan beli lem silikon, jadi tidak kebeli. Nah, sekarang pasang yang ini. Tapi sebelumnya itu saya kasihkan dulu itu. Mungkin ini agak panjang ya, karena saya betul-betul detail ya. Saya kasihkan dulu ini. Untuk bantu ini perumasan biar nggak cepat aus gitu. Dan situ juga nanti usahakan sebagai pencegah kalau apabila suatu saat dia punya aus, jadi air itu tidak langsung masuk ke dalam. Saya rasa udah cukup ini. Kalau mau nanti bisa dari lubang kecil itu masukin lagi. Jadi ini secara tidak langsung itu nanti memberikan suatu dampak pencegahan maintainnya. Untuk bearing arah sana. Nah, ini pakai ini. Oke. Bisa masuk ya? Harus bisa. Oke, good. Jadi saya masukin begini supaya dia, nah, oke, udah. Yep, tinggal dipukul masuk ya, tinggal dipukul masuk, ketok-ketok masukin aja udah. Pakai apa ya? Ini cukup gede. Ini pas tuh, lumayan ya, udah selongsong nih grip on untuk buka bearing punya, lumayan bisa dipakai. Palunya mana, palu? Sebentar nih teman-teman, manfaatkan alat yang ada, alat bantu ya. Kebetulan saya ada di daerah, jadi alat yang ada di rumah sini nggak begitu lengkap ya. Saya coba nih. Oke, udah masuk, udah tambah masuk.
Sudah cukup, sebetulnya udah cukup nih. Kalau lihat batangnya ini sebenarnya sudah mentok ya, ini kita lihat sudah, kebetulan ini hanya 6 mili ya, beda 1 mili, udah terlihat udah cukup dalam, udah. Kalau mau lebih bagus lagi, cuma saya ini obeng ketoknya saya nggak ada. Jadi coba ini bisa. Begini bisa. Deh suaranya udah kencang itu, udah mentok. Oke. Nah, sekarang saya pasangin yang ini. Ini. Kemarin ini dia. Posisinya begini. Di bawahnya sampai karatan. Makanya kalau teman-teman lihat nonton video yang pertama itu sampai bunyinya minta ampun. Dan dia waktu itu butuh tenaga besar untuk menarik gitu. Nanti saya akan usahakan ya, sebenarnya ini bisa dikasihkan oli itu ya, sampai batas sini nih, terlihat gak? Sampai batas sini aja olinya itu. Nggak apa, kasih banyak nggak ada masalah, nanti juga dia akan ada menjaga dari belakang. Oke, yang sekarang ini yang kecil nih 63 6.300. Ini saya masukin ke itu gemuk supaya di bawahnya itu tidak karatan seperti ini aslinya itu. Aslinya kalau seandainya dikasihkan gemuk di belakang nggak bakal kayak gitu. Oke. Nah, ini bisa dipasang kembali atau enggak tergantung kita. Kalau saya sih enggak, saya akan pasang begini, bentuknya gini. Jadi karena di atas banyak oli, minyak gemuk, nanti dia akan isi semua. Oke. Nah, ini pakai apa nih? Pakai selongsong apa ini? Ini beda dikit. Ini beda jauh. Ini yang paling gede yang saya punya ini. Kunci ini. Atau kalau mau langsung begini, teman-teman. Ya, langsung begini caranya. Ini dimasukin. Oh ya, saya belum di ini loh. Tadi saya sudah lap. Ininya ini karatan nih.
ya, tuh masih ada karatannya tuh. Karatan parah ini tuh itu. Oke, saya rasa udah cukup. Nah, ini aja. Oh, udah beres. Ya, posisinya seperti kayak gini. Jadi saya biarkan dia tetap terbuka sebelah ya, biar nanti ini. Oke, kasih yang banyak supaya jangan ini. Tinggal dimasukin. Tuh. Kayaknya sih udah. Oke. Dan kebetulan dia punya ininya. Oke. Tuh. Sayang tadi lupa dikasih ini, dikasih minyak gemuk. Aduh. Kenapa dari sini ya? Tadi saya dikasih minyak gemuk tuh tadi. Seluruh ininya. Nanti aja nih, tambahin lagi deh. Kemarin di sini juga ini nggak kering banget nih. Bagusnya tetap harus dikasih yang gemuk yang cukup. Sebelah sana nanti sana aja. Dan di sini hanya satu bearing 6203. Ini yang ketiga. Yusaka mereknya, nggak tahu, baru pertama kali tahu tuh. Sedikit banget tuh, dia punya klaimnya kurang bagus. Oke, kasih yang cukup, yang banyak malah bukan cukup. Dijamin nanti nggak ada suara ini. Ya, begini. Oke. Tuh, tinggal dorong masuk tuh. Selongsongnya mana tuh? Ini kan. Ya. Oke, ini udah pas. Udah sesuai kebutuhannya. Oke. Mantap teman-teman. Nanti di dalamnya dikasih, dan ini sini kasih. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya durasi videonya kelamaan, jadi saya betul-betul perlihatkan
pemasangan yang sedetail-detailnya. Oke. Nah, ini udah tinggal saya kasihkan ini dulu. Terus namanya manusia pasti ada kelupaan ini. Tuh harus dikasih minyak gemuk yang cukup nih sini. Sepertinya rencana untuk mau kasihkan oli tidak bisa berjalan semestinya, tidak bisa diaplikasikan lagi karena ini udah ketutup ini tadi. Nanti dijamin bagus ini. Oke. Saya rasa cukup kali ya. Masih banyak kosong. Kalau saya kerja, saya mau kerja sekali ya, supaya nggak balik-balik lagi dia punya ini. Repot. Oke, saya rasa cukup. Nanti di sini dikasih yang banyak nanti di sini. Dan juga di sana nanti dikasih yang banyak. Oke. Sudah ini sekarang ini. Ini ada magnetnya 3 nih. Dan ininya sebentar ya. Saya bersihnya nih. Nih teman-teman, saya mau tunjukin, saya bilang ini sealnya saya usahakan diganti ya. Walaupun sulit dicari. Ini coba lihat dia punya minyak gemuk yang sini. Rasanya ini udah pasti udah kena kemasukan air dari sini. Jadinya berubah berubah agak putih dan agak susu. Kalau yang aslinya pasti agak gelap kayak gini. Nah, kalau ini udah ini. Kemarin udah saya sebagian tuh. Oke, biar tahu aja. Nah, sekarang masuk tahap perakitan dia punya ininya. Pulinya nih. Ini sesuai penggeraknya. Selalu usahakan kasih yang cukup. Udah saya amplas semua dan kondisi bagus semua.
Ini dijamin bakal bertahan lama nih barang ini. Oke, tuh sampai sini. Dan ini dia punya ini tidak terkunci, ini kuncinya hanya satu di ujung aja tuh. Terus pennya dimasukin, oh sekarang pas matahari arah matahari ke ini, ke sini, ini makin ke depannya. Oke. Ini tinggal dimasukin, terus dikasih pen. Nah, kok nggak mau? Oh, pantas ininya nggak pas. Soalnya kalau pas sih langsung masuk kok. Ini udah kena. Saya cari posisi yang agak keras bawahnya ini. Ini udah masuk ya. Tinggal dipasang pennya, udah selesai. Udah bunyi tek gitu. Ya. Oke. Ini didorong agak ke atas, jadi ini mentok di sini nanti. Ya. Ya, udah bagus mentoknya. Oke. Udah bagus. Nah, ini sekarang ini dikasihkan yang banyak-banyak minyak gemuknya. Ini main di sini, ini banyak. Ini asnya ini sampai karatan nih pasti kemasukan air, karena kemarin waktu saya pegang ke lokasinya ya, ini 5 skrup ini kendor, nggak dikunci dengan ini nggak dikunci dengan seharusnya. Mungkin dari situ kemasukan air. Ini sekarang ini yang kasih yang banyak.
rencana mau kasih oli nggak perlu lagi, karena saya punya sealnya itu udah ganti yang baru dua-duanya. Bagusnya sih dikasih oli ya, jadi dia ada ini. Tapi dengan kondisi seperti kayak ini saya udah cukup ini lah. Oke. Sininya nih, sini udah berubah warna itu dia. Jadi kerja ini nggak usah takut kotor, nggak usah takut jorok, beginilah. Ini tukang bengkel. Kebetulan saya dulu waktu masih kecil tahun 82, 81, 80, 81, 82 pernah kerja di ini, montir sepeda motor. Jadi dalam hal ini udah ini. Kalau sekarang posisinya udah setengah abad lebih, masa kontrak mungkin tinggal sebentar lagi, visa jatah hidupnya. Nah itulah manusia. Oke, saya rasa udah cukup. Ini juga saya udah ini kasihkan. Misalnya udah cukup ini mah. Nah. Dirapikan terus dipasang masuk. Jadi udah. Oke, nah begini. Nah ini teman-teman, ini yang kok bisa, ini udah cukup kali ya. Terus kasih yang banyak supaya dia jatuh ke bawah ke piringnya nanti ya. Jadi menjaga bearingnya. Oke, udah boleh masuk. Enaknya ini dia ada arahnya, udah paten punya. 3 ke bawah, 2 di atas ya. Oke. Sebentar ya, ini mungkin agak sedikit sorry. Oke, sudah terasa tek. Nanti ini agak susah masuk karena bentar ya. Bentar. Nih teman-teman, udah terpasang nih. Nah, butuh kesabaran karena ini
Jadi triknya ini harus dikendurin nih. Sini harus kendurin baru bisa masuk. Kalau dikencangin ya nggak mau. Ya, jadi saya tinggal kunci balik. Ini 5 skrup ini yang tanpa ini. Ini kebetulan kemarin saya habis ganti kampas rem ya. Jadi ini minyak kampas rem ini. Ini sekalian untuk ini. Dan ini terus terang kotor banget ini. Oke, saya akan kunci balik. Nah, baru nanti ini. Sekarang udah hampir jam 1:15 menitan. Karena dia pakai ini ya, pakai seal karet o-ring itu, jadi bagusnya kok harus ditambahin ini, tambahin apa itu, silikon itu supaya bagus. Cuma saya kelupaan beli, ya udah yang ada aja. Dan lagi pula menurut saya emang apa pasti aman ini udah. Ini enaknya ini dia posisinya udah tiga di bawah, 2 di atas. Jadi nggak bakal itu tertukar posisinya. Harusnya diangkat dikit, ini agak jauh. Nanti angkat dikit ini. Pakai obeng 2 diongkel ke atas. Licin banget tangan. Banyak minyak gemuk. Udah hampir 1 jam. Ini saya tidak pakai ini impact driver. Kasihan nanti seandainya yang lain, orang lain yang kerjain nggak punya alat ini, jadi masalah nanti dia. Jadi saya kunci biasa aja. Yang penting kencang. Oke. Beres. Nah, yang atas ini ya. Yang atas ini, jadi posisinya juga enak karena ini masih ada ini ya, seal, jadi seal posisinya ini. Nah, di sini ya tinggal kita itu, dan harus perhatikan ini ada ini. Nah, jangan sampai kelupaan.
nanti dia akan bagus banget. Dan ini tidak akan kemasukan air karena dia ada ininya, o-ringnya nih di sini. Nah, si o-ring itu lihat. Nah. Oke, coba masuk. Nah, udah masuk, tinggal dikunci. Sabar ya teman-teman. Mohon maaf nih, lagi jalan ini apa itu berisi ini mesin pompa airnya nih. Anggota keluarga itu ada ini, Cici ada mandi, jadi pemakaian ini. Oke, ini saya rasa langsung jadi bagus ini. Satu hal lagi, sepertinya dia punya ini, katanya kemarin tanya, dia punya pagarnya itu, katanya dia punya relnya itu, rodanya itu ada yang ini, ada yang keropos. Jadi setelah dilas jadinya berat dia punyanya. Biasa dulu kalau mau didorong gampang, sekarang dia berat. Apalagi ditambah dengan ini dia punya ininya, jadi tambah parah, nggak jalan malah. Kencangin. Saya juga pakai yang ini aja, yang penting kencang. Oke, ini udah jadi. Nah, blur ya. Nah ini tadi blur ya. Aduh, sorry teman-teman, nggak perhatiin. Harus perhatikan. Nah, sekarang pasang ininya. Lengket semua kena ini. Oke, saya akan pasangin dulu, nanti saya setting semua, langsung saya itu perlihatkan biar nggak terlalu lama. Ini udah 1 jam lebih nih.